Halo, selamat datang di video ajar program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Rinda Aunilah. Pada kesempatan kali ini akan memberikan materi tentang penulisan feature atau penulisan berita khas. Kita mulai dari pengertian tentang feature. Berbicara tentang feature, feature adalah salah satu bentuk karya jurnalistik yang berada di ranah news. Jika Anda mengingat lagi materi sebelumnya, kita kan tahu ya bahwa karya jurnalistik terbagi atas dua ranah, ranah views dan news. Feature atau berita khas berada di ranah news. Berita khas atau feature adalah karya jurnalistik yang menyajikan sisi lain dari sebuah fakta atau peristiwa, ditulis secara lebih ringan daripada berita langsung dan juga menggunakan bahasa tutur sebagai kekhasannya sehingga memiliki daya tarik bagi pembaca. Jadi bila melihat dari definisi ini kita bisa tahu bahwa ini adalah bagian lain dari berita yang cara penuturannya berbeda. Dia lebih menggunakan bahasa tutur, unsur naratifnya lebih kental dibandingkan dengan berita langsung. Pada berita langsung kita mengenal konsep piramida terbalik di mana unsur-unsur terpenting sampai yang tingkat kepentingannya rendah itu ada dalam susunannya khusus. Nah, di dalam feature hal itu tidak terjadi. Mengapa? Karena dalam feature yang ditekankan di sini adalah unsur bertuturnya, unsur bagaimana menarasikannya, bagaimana melihatnya sebagai sebuah peristiwa yang diceritakan seperti layaknya Anda bercerita pada rekan sejawat Anda atau sebaya Anda. Jadi di sini ada perbedaan yang perlu kita garis bawahi dulu ya. Unsur-unsur feature itu sebenarnya sama saja seperti unsur-unsur karya jurnalistik news lainnya. Berdasarkan kekhasannya nanti akan ada di dalam sudut pandang penulis. Jadi yang pertama saya akan sebutkan bahwa unsur-unsur dalam feature itu adalah fakta. Fakta ini berupa kejadian, peristiwa, wacana, isu yang disajikan di media massa yang disajikan oleh penulis feature atau berita khas. Jadi ini adalah karya non-fiksi. Ini adalah karya faktual yang harus Anda lihat bahwa ini perlu ada bagian di mana fakta menjadi barang dagangan utamanya. Aspek kedua adalah keberadaan opini. Hal yang menarik ya, berita kok ada opininya. Keberadaan opini muncul di dalam feature atau berita khas sebagai bagian dari pendapat atau perspektif penulis terhadap sudut pandang dia melihat berita tersebut. Bukan penilaian. Ya, jadi lebih pada bagaimana melihat berita tersebut. Ini akan membantu audiens atau khalayak untuk kemudian melihat dari kacamata penulis, melihat dari kacamata wartawan, sehingga wartawan menyajikannya lewat kacamata dia. Lalu yang ketiga adalah aspek human interest. Unsur human interest di dalam feature ini menjadi kental karena seringkali dianggap sebagai salah satu ciri khas gitu ya. Walaupun tidak semua karya jurnalistik itu harus memiliki nilai human interest, namun di dalam feature, human interest itu menjadi salah satu jualan yang membedakan dia pada tulisan yang lain. Karena unsur human interest inilah, maka tulisan yang berupa feature atau berita khas ini berhasil menggugah emosi pembaca. Berhasil memberikan ketertarikan pada aspek-aspek yang manusiawi seperti hal yang sedih membuat tulisan ini memberikan kesedihan pada pembaca. Berita yang berkaitan dengan hal-hal yang kemudian lucu juga memberikan kegembiraan ya atau senyuman di wajah si pembaca. Atau bahkan juga bisa jadi ini karya jurnalistik yang bisa menjengkelkan bagi pembaca. Mengapa? Karena dalam kontennya dia memang ada aspek-aspek yang menggugah unsur-unsur kemanusiaan. Dan yang terakhir ya, yang keempat, struktur feature yang keempat adalah keberadaan unsur-unsur sastrawi. Feature dianggap sebagai akar dari jurnalisme sastrawi. Tapi juga jurnalisme sastrawi sebagai sebuah genre pasti dia punya kekhasan yang lain. Namun banyak orang yang berbicara bahwa feature itu tuh landasan dari jurnalisme sastrawi. Mengapa? Karena dia bertutur. Karena ada unsur-unsur yang mirip dengan unsur-unsur karya sastra. Perbedaannya adalah keberadaan fakta. Menggunakan gaya bahasa tertentu di dalam feature itu bukan hal yang haram. Menggunakan peribahasa, menggunakan perumpamaan itu bukan hal yang haram. Beberapa teknik-teknik
dalam sastra bisa dimasukkan ke dalam feature. Anda bahkan bisa memasukkan syair, lagu, atau sajak ya, puisi, atau juga bahkan kutipan dari pernyataan orang yang berkaitan dengan ya hal-hal yang mungkin dianggap kalau di dalam berita langsung nilai beritanya rendah, tetapi dalam feature bisa jadi ini membangun suasana. Feature pun memiliki karakteristik. Karakteristik feature ada 5. Yang pertama, dia adalah karya jurnalistik yang awet. Seringkali feature direlasikan pada berita yang dia memiliki periode yang lebih panjang dibandingkan berita khas. Mengapa? Karena dia bisa dinikmati lebih lama. Biasanya dia bukan berita yang dalam 24 jam terjadi perubahan misalnya ya. Jadi biasanya topik-topik yang diangkat dalam feature adalah sebuah topik yang agak panjang gitu ya. Bahkan juga bisa jadi kayak kalau produk-produk evergreen ya yang selalu aja menjadi perhatian. Jadi hal-hal yang membuat berita ini nggak basi ya, nggak cepat basi. Yang kedua, unsur subjektivitas. Aspek subjektif ini memungkinkan penulis memasukkan unsur emosi dan pikirannya dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Dalam feature, Anda diperkenankan untuk menggunakan kata saya dengan emosi campur nalar. Lalu yang ketiga adalah aspek menghibur. Ya, bahan feature dengan sengaja bisa saja dicarikan dari cerita yang eksklusif dan ditulis secara mendalam. Termasuk juga bila ada unsur humor di dalamnya. Jadi tidak selalu serius. Boleh juga Anda memasukkan beberapa jokes atau gurauan ke dalam karya Anda dalam rangka untuk mungkin saja memperkuat narasi atau juga mungkin saja untuk membangun sebuah situasi yang memang ingin Anda representasikan. Lalu yang keempat adalah informatif. Aspek informatif ini seringkali tidak memiliki unsur yang khusus di dalam berita ya. Namun di dalam feature, aspek informatif ini bisa menggantikan terkadang yang tidak memiliki nilai berita, sesuatu yang ringan namun berguna bagi masyarakat, itu diberitakan juga. Jadi ada perbedaan dengan pertimbangan informasi yang disajikan. Dan yang terakhir, dan yang ini adalah yang paling kuat dari feature, feature adalah sebuah karya tulis yang kreatif. Mengkreasikan sudut pandang penulis berdasarkan riset, berdasarkan observasi, dan proses reportase lainnya ya. Seperti yang Anda tahu kan, ada observasi, ada people trail, paper trail, internet trail, electronic trail, yang kemudian dikombinasikan menjadi sebuah fakta-fakta yang disajikan melalui hasil penelusuran penulis. Nah, saat ini kita memasuki pada bahasan berikutnya, prinsip penulisan feature. Ada hal yang perlu teman-teman perhatikan pada saat Anda menulis feature. Hal yang pertama adalah faktual. Hal ini yang terpenting. Feature adalah karya berbasis news. Maka faktualitas, hal-hal yang berkaitan dengan fakta tidak bisa diindahkan. Ini adalah modal dari feature. Jadi feature itu bukan fiksi. Walaupun seperti disajikan dengan gaya bertutur ala-ala sastra, ala-ala cerpen, ala-ala novel misalnya, tetapi feature itu berbasis fakta. Jadi unsur faktual adalah hal yang penting. Yang kedua adalah pelibatan emosi di dalam teks. Feature memberikan aspek menyentuh hati pembaca. Saya memiliki satu cerita ya. Salah satu rekan wartawan saya sempat melihat ada seorang anak duduk terdiam di trotoar sambil membawa sebuah kresek yang sudah jebol. Pada saat ditanya, kenapa anak itu menangis? Sang anak menjawab bahwa dia sedang menangisi blender yang ingin dihadiahkan kepada ibunya. Usut punya usut, ternyata ibunya itu menderita sebuah penyakit yang karena keterbatasan ekonomi dia tidak bisa mengakses layanan kesehatan publik. Maka si ibu itu datang ke, ya kita bicara soal pengobatan alternatif yang memberikan resep bahwa dia harus mengkonsumsi jali-jali ya, satu tanaman, kalau di Sunda itu sebutnya hanjeli, kayaknya di bahasa Indonesianya jali-jali, yang kemudian ditumbuk dan diminum. Sepanjang hari
Anak itu mencari buah jali-jali liar di sekitar rumahnya, lalu ibunya menumbuk dan meramunya sebagai minuman untuk obat. Dalam pikiran sang anak, kasihan sekali sang ibu itu harus menumbuk setiap hari. Maka dia berinisiatif untuk mengamen dan mengumpulkan hasil mengamennya untuk dibelikan sebuah blender supaya ibunya nggak selalu menumbuk. Hari itu adalah hari di mana sang anak membelikan blender untuk ibunya. Sayang, kresek yang dibelikannya itu, yang diberikan oleh penjual itu tipis sehingga pada saat dia menyeberang jalan, kreseknya jebol, blendernya jatuh, dan sang anak pun lari ke pinggir jalan karena takut ketabrak dan blendernya kegilas. Anda bisa bayangkan ya, itu cerita kalau dilihat dari unsur nilai berita, kecil sekali unsur nilai beritanya. Namun teman saya kemudian mengolah cerita itu menjadi sebuah feature human interest dan kemudian menariknya pada isu bagaimana layanan kesehatan kepada warga Kota Bandung itu sangat terbatas pada saat itu. Hasilnya adalah satu redaksi memperoleh puluhan bahkan ratusan blender kiriman dari pembaca yang terhanyut pada buayan tulisan emosional itu. Yang kedua, ada diskusi publik yang kemudian mengemuka berkaitan dengan ternyata warga Kota Bandung masih sulit untuk mengakses layanan kesehatan di luar layanan kesehatan yang dasar. Di situ kebijakan kota berubah, di situ warga kota berduyun-duyun untuk membantu anak itu, membantu ibu tersebut, dan Anda bisa lihat bagaimana sebuah karya feature bisa menggugah halayak sehingga halayak bisa tergerak dan melakukan perubahan. Bahkan perubahannya pun ada di tataran kebijakan. Jika ini dikaitkan dengan advokasi, maka tulisan itu bagian dari praktik jurnalisme advokasi. Bagaimana melalui cerita yang sederhana, masyarakat miskin Kota Bandung kemudian mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, ini soal berkisah. Prinsip penulisan feature yang ketiga muncul dari unsur kemampuan penulis untuk mengisahkan fakta yang sudah disajikan ke dalam sebuah struktur tulisan yang utuh. Struktur piramida terbalik tidak perlu lagi digunakan. Mengapa? Karena struktur itu terlalu kaku. Struktur itu membuat unsur penceritaannya tidak masuk. Maka Anda bisa bebas menggunakan struktur yang beragam, entah yang berupa flashback misalnya, atau juga Anda bisa alur maju mundur, atau bahkan juga Anda membuat semua unsur di dalam tulisan itu adalah sebuah unsur yang sama pentingnya, sehingga orang yang baca tidak bisa membaca separuh seperti halnya pakai struktur piramida terbalik. Mereka harus membaca tulisan itu secara utuh. Ya, dan yang keempat, bicara soal akurat. Kembali lagi, bahwa modalnya adalah akurasi selain faktual juga harus akurat. Jika saya bertanya, apa bedanya pada saat Anda menuliskan satu huruf yang berbeda di antara kata ini? Soeharto dengan Soeharti. Persepsi kita akan berbeda kan. Soeharto adalah presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun yang diklaim sebagai bagian dari diktator dalam masa Orde Baru. Tetapi Soeharti dia bukan diktator ya, tetapi dia salah satu merek dagang dari restoran ayam goreng. Jadi kan itu kan sangat berbeda. Hal yang sesederhana itu. Atau kita bicara soal apakah Anda tahu di mana Depok berada? Sebagian besar warga Jabodetabek akan menyusur pada Depok yang ada di bagian selatan kota Jakarta. Tetapi Anda juga harus jeli, Depok pun ada di Yogyakarta. Depok bagian dari Sleman. Maka untuk unsur akurasi Anda harus menjelaskan Depok yang di mana? Yang di Jawa Barat atau di Yogyakarta? Atau juga saya bicarakan soal misalnya Manggarai. Orang Jakarta pasti menganggap Manggarai itu cuma sebuah stasiun di Jakarta, tetapi Manggarai juga sebuah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Disitulah fungsi akurasi. Fungsi akurasi nggak cuma typo, nggak cuma salah tulis, tetapi esensinya adalah Anda menunjukkan sebuah tanggung jawab Anda terhadap khalayak bahwa Anda sedang menunjukkan fakta yang benar sebenar-benarnya. Nah, saya harap dari penjelasan ini Anda sudah bisa memahami tentang apa itu feature.
Sebagai bahan Anda berlatih menulis feature, berikut adalah bahan bacaan terkait. Sebagian dari bahan bacaan ini bisa Anda akses melalui internet ataupun juga Anda akses di perpustakaan prodi maupun perpustakaan fakultas. Saya harap materi kali ini bisa memberikan kejelasan tentang bagaimana penulisan feature, dan saya harap kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.